Baik, saya bacakan dulu ya. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Nah, di sini walaqad dan sungguh zarokna li jahannama, kami jadikan isi neraka jahanam katsiran minal jinni. Jadi isi neraka jahanam itu kebanyakannya dari kalangan jin wal insi dan manusia. Lahum qulubun, mereka mempunyai hati, la yafqahuna biha, tetapi hatinya itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, dan mereka memiliki mata, la yubsiruna biha, tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azanun, dan mereka memiliki telinga, la yasma'una biha, tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adzal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nah, ini ayat 179, Bun. Nah, jadi dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 179 kita lihat selintas dari tafsir Ibnu Katsir, kemudian nanti kita analisis bahwa di sini disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa bahwa sesungguhnya kami jadikan untukmu neraka jahanam. Jadi kami jadikan manusia dan jin itu ya untuk penghuni neraka jahanam. Bahwa kami sediakan mereka untuk isi neraka jahanam dan hanya amal ahli neraka yang dapat mereka kerjakan gitu. Jadi memang ini sudah ditentukan ya bahwa orang-orang yang tadi lahum qulubul la yafqahuna biha, yang punya mata tidak dipakai untuk tadi ya, punya hati, punya telinga tidak digunakan untuk hal-hal yang Allah perintahkan, dan hanya amal ahli neraka yang bisa mereka kerjakan. Karena kan sebagaimana yang kita tahu, ini pernah dibahas, sesungguhnya Allah ketika akan menciptakan mereka itu, Allah tahu gitu ya, amal apa yang akan mereka lakukan. Karena kan sudah dicatat dalam Lauhil Mahfudz sebelum langit dan bumi diciptakan. Dalam riwayatnya kan, sesungguhnya Allah telah mencatat takdir makhluknya. Jadi Allah sudah mencatat takdir makhluknya. Apakah orang ini dia akan melakukan amalan ahli neraka atau akan melakukan amalan ahli surga. Sebelum dia menciptakan langit dan bumi dalam jarak masa 50.000 tahun. Jadi sebelum 50.000 tahun langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menciptakan neraka beserta penghuninya, Allah sudah menciptakan surga beserta penghuninya. Nah, dalam pernah juga ini dibahas bahwa dalam kitab Sahih Muslim ya, melalui hadis dari Aisyah binti Thalhah, dari bibinya ya, dari Siti Aisyah, menceritakan bahwa Nabi diundang ya untuk menghadiri pemakaman jenazah
seorang bayi dari kalangan Ansor. Kemudian Siti Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, sangat beruntung ya bayi ini ya, sangat beruntung dia akan menjadi burung pipit di surga. Dia tidak pernah berbuat keburukan dan tidak pernah ya berbuat keburukan karena kan masih bayi." Maka Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, enggak seperti itu. Sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan Dia telah menciptakan penghuni surga itu. Nah, sedangkan mereka ini yang bayi ini berada di dalam sulbi bapak-bapak mereka dan Allah telah menciptakan neraka dan Allah telah menciptakan pula penghuni neraka. Sedangkan mereka masih berada dalam sulbi bapak-bapak mereka." Dan dikuatkan juga dalam Sahihain hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa kemudian Allah mengirimkan malaikat ya kepadanya. Malaikat diperintah untuk mencatat 4 kalimat. Maka dicatat rezekinya, jadi sudah dicatat ya rezekinya, ajal seseorang, amalnya, apakah dia akan menjadi orang yang termasuk yang celaka ataukah dia akan termasuk orang yang bahagia. Dalam pembahasan yang dulu pernah, jadi ketika Allah mengeluarkan anak Adam dari sulbinya dan menjadikan mereka itu dua golongan, ada yang masuk golongan kanan dan ada yang masuk golongan kiri, dan Allah berfirman, mereka untuk menghuni surga dan aku tidak peduli, dan mereka untuk menghuni neraka dan aku tidak peduli. Nah, jadi tentang takdir ini memang sudah dibahas ya dulu-dulu juga. Nah, sekarang kita lihat langsung saja pada tafsirnya supaya lebih cepat ya. Langsung saja pada penjelasan tafsirnya dari sebentar. Nah, ini langsung saja bahwa kita simpulkan saja bahwa Allah menciptakan neraka jahanam untuk jin dan manusia. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan walaqad dan sungguh dara'na kami jadikan isi li jahannam neraka jahanam katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Nah, kata neraka ini berasal dari bahasa Arab yaitu nar ya. Akar katanya dari nawaro atau dari anaro. Jadi kata nar ini mufrad ya, jamaknya niron ya, yang berarti cahaya. Tapi juga kata nar ini digunakan untuk menunjukkan rasa panas. Jadi rasa panas neraka di sini juga memiliki bisa banyak ya, ada maknanya neraka jahanam seperti dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir nanti akan dibawa ke neraka jahanam rombongan gitu ya, berombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai ketika mereka sampai ke neraka itu dibuka pintunya. Waqala lahum, dan berkata kepada mereka, waqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah belum pernah datang kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memberikan peringatan kepadamu tentang pertemuan hari ini? Nah, jadi dipertanyakan ya, kenapa sampai masuk neraka jahanam? Apa enggak ada peringatan ketika di dunia? Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Mereka menjawab, benar, sudah datang peringatan ya kepada kami, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Nah, kemudian di sini juga Allah berfirman ya dalam Quran surah An-Nahl, qila dakhulul abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuk pintu-pintu neraka jahanam, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Juga ada seseorang menceritakannya dari ulama bahwa
lapisan neraka jahanam itu ada 7. Pertama adalah neraka sa'ir. Ini bagian dari neraka jahanam ya. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk, fasuhqal li ashabis sa'ir. Maka binasalah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, penghuni neraka sa'ir ini adalah orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi penghuni neraka sa'ir ini orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Kita berlindung kepada Allah dari neraka sa'ir maupun neraka yang lain ya. Yang kedua adalah lapisan yang kedua adalah lazo. Mereka yang meninggalkan sholat. Kalla innaha lazo nazza'atal lisyawa. Sekali-kali tidak gitu ya. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, lazo. Nazza'atal lisyawa, yang bisa mengelupaskan kulit kepala. Lapisan yang ketiga adalah neraka sakor. Allah berfirman dalam ini ya, ma salakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Nah, kan ketika ditanya ya, orang-orang yang berdosa itu, kenapa kamu bisa masuk neraka sakor? Mereka menjawab, dulu kami tidak sholat dan dulu kami tidak memberi makan orang miskin. Nah, kemudian yang selanjutnya banyak juga ya, tetapi karena waktunya udah itu ya, sebentar lagi. Kesimpulan yang kedua adalah memiliki mata, hati, dan telinga, tapi tidak digunakan dengan baik. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lahum azanul la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, yang pertama hati. Kalau menurut Bapak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa mereka punya hati, yaitu akal sehat dan hati yang suci. Yang dengan akal sehat dan hati yang suci itu sebetulnya bisa memahami apa yang mereka lihat. Atau kalaupun mata kepala mereka buta, betul buta ya, mereka mempunyai telinga yang dengannya bisa mendengar ayat-ayat Allah. Nah, sehingga dengan demikian mereka dapat merenung gitu ya, dapat menarik pelajaran walaupun buta itu, karena sesungguhnya mata kepala yang buta yang menjadikan orang tidak dapat menemukan kebenaran itu, tetapi yang buta dan menjadikan seseorang tidak dapat menarik pelajaran dari tentang menemukan kebenaran ialah hati yang berada di dalam dada. Jadi di sini kita bisa simpulkan ada indra dohir, ada indra batin gitu ya. Ada indra dohir, ada indra batin, bahwa jadi indra batin mata itu memang tidak berfungsi gitu. Bahwa indra itu adalah pintu ilmu bagi hati gitu ya. Tanpa indra, tanpa mata, tanpa telinga, tanpa itu kan hati tidak mendapatkan ilmu gitu. Karena itu Allah kan sudah memberikan bekal gitu ya, dengan indera pendengaran, indera penglihatan, juga afidah. Nah, melalui indera-indera ini seharusnya manusia itu bisa mengetahui, memiliki ilmu tentang sesuatu gitu ya. Seperti itu. Tetapi karena tadi ya tidak dipakai, tidak digunakan, maka tadi disimpulkan bahwa fungsi indera manusia itu kan berbeda dengan fungsi indera pada hewan gitu. Kalau pada hewan, indera itu berfungsi untuk hanya menangkap gambar gitu ya, untuk kepentingan jasmaninya saja. Maka ketika ia mendengar atau melihat sesuatu, ia hanya dapat mengetahui secara keperluan jasmaninya saja, apakah hal tersebut positif atau negatif gitu. Tapi di sini makanya pembahasan Al-Quran mengenai indra dohir itu kan sangat berbeda gitu ya, dengan Nabi mengisyaratkan bahwa setiap hamba itu kan, Nabi bersabda di sini, setiap hamba itu mempunyai 2 mata di dalam mukanya gitu, yang dapat melihat hal duniawi dengannya, dan 2 mata di hatinya. Kalau 2 mata di hatinya itu dapat melihat hal ukhrawi gitu ya. Apabila Allah menghendaki seseorang hamba itu baik, maka Allah akan membukakan kedua-duanya gitu, akan membukakan kedua-dua mata hatinya, sehingga dia dapat melihat hal gaib, kemudian mempercayainya.
Dan apabila Tuhan menghendaki seorang hamba selain itu, maka dia akan membiarkan hamba tersebut dalam keadaan yang seperti itu gitu. Jadi ketika Allah menghendaki, mudah-mudahan kita yang dikehendaki Allah gitu ya, yang dibuka kedua-duanya, bahwa setiap hamba mempunyai dua mata di mukanya yang bisa melihat hal duniawi, dan dua mata di hatinya itu yang bisa melihat hal-hal ukhrawi gitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Nah, kemudian indera penglihatan. Istilah yang Al-Quran gunakan untuk menggambarkan indera penglihatan itu kan al-absor ya. Absor, ro'a, nadhoro. Nah, ini sebetulnya ada persamaan, ada perbedaannya gitu ya. Sisi persamaannya sama-sama melihat gitu ya. Penglihatan mata dan berpikir. Tetapi ada perbedaan masing-masing. Kalau istilah basor sama melihat gitu ya. Tapi kalau basor itu biasanya bisa diartikannya pandangan hati, pemikiran, serta pemahaman. Kalau nadhoro dan ro'a biasanya diartikan pemikiran. Nah, penglihatan dalam Quran surah Al-A'raf di sini bukan hanya penglihatan mata secara kasat mata saja, tetapi maksudnya adalah perkara lain yang menyerap hasil serapan dari indera mata. Maka Al-Quran seperti yang diungkapkan di atas, bahwa menyamakan manusia yang tidak bisa menyerap makna selain yang diserap oleh indera mata dengan binatang, bahwa bahkan lebih hina dari binatang. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah, mengapa Allah menyamakan manusia dengan binatang? Bukankah binatang dapat melihat dengan mata? Dan sejahat apapun manusia juga dapat melihat dengannya gitu. Jadi sebagai jawabannya, yang dimaksudkan dengan pandangan mata di sini bukan pandangan dohir. Jadi bukan pandangan mata secara dohir, tetapi manusia mesti melihat dengan penglihatan bermakna yang berpengaruh pada sikap dan perbuatannya. Penglihatan bermakna di sini tentu tidak ada pada binatang. Oleh karena itu, apabila manusia melihat objek dan dia dapat paham mengenai ilahiyah pada objek tersebut, maka dia sama dengan binatang. Oleh karena itu, dalam diri binatang kan tidak ada unsur yang dapat mengetahui melebihi indera dohir dalam pemahaman dalam hatinya. Sedangkan untuk manusia, Allah memberikan kepadanya suatu daya yang daya tersebut bisa menangkap makna ilahiyah gitu. Oleh karena itu kan Ibnu Sina dalam istilahnya itu an-nafs al-insaniyah. Ada indera kolbu gitu ya. Yang terakhir adalah indera pendengaran. Nah, istilah yang digunakan indera pendengaran dalam Al-Quran adalah as-sam'u gitu ya, mendengar. Nah, bahwa as-sam'u ini sering diartikan dengan berpikir, benalar, paham gitu ya. Nah, yang dimaksud dalam Al-Baqarah ayat 75, bahwa apakah kamu masih mengharapkan mereka percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Sedangkan mereka mengetahui bahwa ayat tersebut menggambarkan bahwa apa yang dipahami itu bersumber dari apa yang didengar gitu. Sekalipun sikap dan perilaku tidak sesuai dengan informasi yang diserap. Nah, seperti yang ahli kitab ya, mereka menolak kebenaran berdasarkan fakta yang mereka dengar, yang mereka pahami mengenai Nabi Muhammad. Nah, intinya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur gitu ya, mensyukuri apa yang kita punya gitu ya, absor, sam'a, afidah kita mudah-mudahan dibimbing oleh Allah. Nah, di sini bagaimana kita mesti bersyukur dengan apa yang kita punya itu. Di antaranya bersyukur dengan hati itu meyakini kebenaran Islam dan seluruh ajarannya, termasuk kebenaran rukun iman, rukun Islam, dan ajaran tentang ihsan gitu ya. Senantiasa mengingat Allah, zikrullah, dan hatinya bergetar apabila dibacakan ayat-ayatnya. Jadi supaya kita memiliki hati yang paham itu seperti ini. Jadi yang pertama adalah yakin akan kebenaran Islam, yakin seluruh ajarannya, yakin akan rukun iman, rukun Islam, ihsan, juga senantiasa mengingat Allah, zikrullah ya dalam hati, dan hati kita mudah-mudahan bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Kemudian mencintai Allah dan Rasul-Nya jauh melebihi dari selain keduanya gitu.
kemudian memelihara hati agar hati kita tidak memiliki sifat-sifat tercela, misalkan seperti sombong, ria, sum'ah, buruk sangka, putus asa, dendam, berkeluh kesah, kikir, dan lain-lain. Nah, jadi kemudian bersyukur dengan ucapan. Bagaimana bersyukur dengan ucapan itu? Mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membiasakan diri membaca atau tadarus Al-Quran, kemudian senantiasa mengucapkan lafaz-lafaz zikir seperti la ilaha illallah, kalimat tauhid, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, ta'awuz, istighfar, dan intinya banyak berdoa kepada Allah supaya sam'a, absor, dan afidah kita terus terjaga. Kemudian senantiasa mengajarkan berbagai macam ilmu yang bermanfaat, memelihara diri untuk tidak berkata-kata yang bisa merugikan diri dan orang lain, serta berusaha senantiasa berkata-kata yang bermanfaat, sopan, ramah gitu ya. Dan sesama muslim kita saling mendoakan dan bersyukur dengan perbuatan seperti apa. Nah, disiplin sholat 5 waktu gitu ya, saum, menuntut ilmu yang bermanfaat baik ilmu duniawi maupun ukhrawi, melakukan kewajiban hidup bermasyarakat, berbakti pada orang tua, kemudian terakhir memelihara diri untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan supaya kita tidak termasuk tadi punya mata tidak digunakan untuk memahami, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar, punya hati juga seperti itu. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Penti yang senantiasa membersamai kita untuk ngaji tafsir ayat pilihan. Semoga senantiasa memberikan tambahan informasi, ilmu, dan juga dapat meningkatkan tingkat iman kita, tingkat takwa kita pada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita menjadi insan yang bisa senantiasa menetapkan diri sebagai hamba yang senantiasa perlu mendapatkan hidayah, petunjuk, dan juga bisa berhablumillah, hablum minannas dengan sempurna dan baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di akhir kegiatan ini sekali lagi marilah kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara kita yang hari ini belum bisa hadir karena sibuk, semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Sementara saudara kita yang mungkin dalam keadaan mendapatkan ujian, sakit, jadi senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran serta kesembuhan sehingga di lain waktu bisa bergabung lagi dengan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Ini Bu Yati, ada Kang Asep toh?